Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faisal. Sebelum kita mulai pelajaran hadis, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, masyayikh dan juga pengarang kitab Arba'in ini. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaatnya. Ala kulli sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayil mu'minina amin. Pelajaran hadis melanjutkan hadis yang kelima, bisa dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al hadisul khamisu, utawi hadis kang kaping gangsal. An ummil mukminina, saking ibuke pira-pira wong mukmin. An ummil mukminina, saking ibuke pira-pira wong mukmin. Ummi Abdillahi, kang dadi ibuke Abdullah. Ummi Abdillahi, kang dadi ibuke Abdullah. Aisyata, rupane Sayyidah Aisyah. Radhiya, muga-muga ngridoni Allahu sapa Gusti Allah anha saking Sayyidah Aisyah. Qalat matur sapa Sayyidah Aisyah. Qalat matur sapa Sayyidah Aisyah. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isine hadis, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Ahdasa, kang ngenyar-ngenyarake sapa man. Ahdatsa, kang ngenyar-ngenyarake sapa man. Fi amrina, ing dalem perkara ingsun. Fi amrina, ing dalem perkara ingsun. Hadza, rupane iki agama Islam. Jadi yang dimaksud amrina adalah agama Islam. Hadza, rupane iki agama Islam. Ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma, laisa kang ora ana apa ma, minhu iku saking amrina. Minhu iku saking amrina. Fahuwa mongko utawi ma, fahuwa mongko utawi ma, raddun iku ditolak. Raddun iku ditolak. Rawahu nyeritakake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, lan ing dalem sijine riwayat. Wa fi riwayatin, lan ing dalem sijine riwayat, li Muslimin keduwe Imam Muslim. Man utawi sapane wong, amila kang lakoni sapa man, amila kang lakoni sapa man, amalan ing amal, ing penggawean, amalan ing penggawean, laisa kang ora ana, laisa kang ora ana, alaihi iku ing atase amal, alaihi iku ing atase amal, amruna apa perkara ingsun,
amruna apa perkara ingsun, fahuwa mongko utawi amal, fahuwa mongko utawi amal, raddun iku katolak utawa ditolak. Hadis yang kelima diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, dalam ajaran Nabi Muhammad atau dalam agama, dan sesuatu tersebut tidak ada atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka perkara tersebut ditolak. Dalam riwayat hadis lain isinya sama tapi redaksinya yang berbeda, yaitu orang yang beramal dengan amalan yang tidak ada pada zaman Nabi, maka amalan tersebut ditolak. Nah, ini perlu penjelasan dan mohon diperhatikan, karena hadis ini banyak jadikan kubu sebelah atau Islam yang tidak senang kepada ahli sunnah wal jamaah. Amalan-amalan atau tradisi-tradisi seperti tahlil, seperti maulid, seperti yasinan dan lain-lain ini langsung dihukumi bid'ah dan ditolak. Nah, ini perlu kita jelaskan bahwa perkara yang baru memang disebut dengan bid'ah. Perkara yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, ini bid'ah. Nah, apakah bid'ah itu semuanya ditolak? Nah, ini ulama menjelaskan dalam penjelasannya, ada memang bid'ah yang memang ditolak. Kalau di sini adalah bid'ah yang dolalah. Nah, bid'ah yang dolalah itu yang bagaimana? Bid'ah yang dolalah itu dalam masalah ibadah, masalah ibadah mahdhah, masalah ibadah yang wajib. Maka sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi terus diajarkan, maka amalan tersebut ditolak. Contoh bid'ah yang dolalah pada zaman Nabi, karena Nabi di Arab memakai bahasa Arab, terus kita yang ada di Indonesia ini merubah sholat atau merubah takbir dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sholatnya tidak sholat dengan memakai bahasa Arab, tapi dengan sholat dengan bahasa Indonesia. Takbir diganti, yang biasanya kita lakukan adalah Allahu Akbar. Nah, ini diganti dengan Allah Maha Besar. Ini adalah sesuatu yang baru, karena ajaran dari Nabi, takbir dalam sholat itu menggunakan bahasa Arab. Kok zaman sekarang ada yang menggunakan dengan bahasa Indonesia, maka ini adalah sesuatu yang baru. Dan itu namanya bid'ah. Nah, bid'ah yang ini, bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka bid'ah tersebut ini yang ditolak. Contoh lagi, syariat sudah menetapkan bahwa sholat fardu itu jumlahnya ada 5. Nah, terus sekarang ada orang
yang mengajarkan sekarang sholatnya 3 waktu aja, tidak usah 5. Nah, ini adalah bid'ah karena sesuatu yang baru. Nah, bid'ah yang ini adalah bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang dalam hadis lain dikatakan iyyakum wa muhaddatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Perkara yang baru dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah, itu bid'ah yang memang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bisa dipahami dan harus mengerti bahwa yang di sini, konteks di sini adalah bid'ah dolalah. Bid'ah yang memang sudah disyariatkan oleh Nabi dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka itu adalah ditolak. Nah, sedangkan amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan Nabi, ini ya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Sehingga ulama itu membagi bid'ah itu menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah contohnya bagaimana? Zaman Nabi belum ada pembukuan Al-Quran. Pada masa zaman Nabi, Al-Quran itu ditulis di kulit unta, kulit kambing, di kulit kurma, pelepah kurma, dan yang lain. Sehingga ini mudah hilang dan tidak ada pembukuan Al-Quran. Masa zaman Nabi tidak ada pembukuan Al-Quran. Terus ketika Khalifah Abu Bakar, ini ada usulan dari Sayyidina Umar supaya Al-Quran ini dibukukan menjadi satu mushaf. Karena khawatir ketika itu banyak penghafal sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, ini jihad dan banyak yang wafat. Karena Sayyidina Umar ini khawatir banyak yang wafat dan nanti khawatir kepada umat-umat setelah para sahabat ini tidak mengerti Al-Quran. Tahu Al-Quran tapi tidak tahu bentuknya Al-Quran bagaimana. Sehingga Sayyidina Umar mengusulkan supaya Al-Quran ini dibukukan dan siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena sahabat Umar itu sahabat yang memang keras dan pendiriannya teguh. Ketika usul dia siap bertanggung jawab. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah merestui dan pembukuan Al-Quran diadakan. Itu saja Al-Qurannya tidak ada harokat, tidak ada titiknya. Sampai berkembang terus sampai sekarang yang kita baca sudah ada harokat dan ada titik-titiknya sehingga mudah kita baca. Nah, itu adalah sesuatu yang baru. Karena zaman Nabi belum ada, tapi zaman sahabat ini diadakan. Nah, apakah bid'ah itu dolalah? Ya tidak. Bisa kita rasakan sekarang kemanfaatannya. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghafal Al-Quran. Itu karena Al-Quran itu dibukukan. Yang kedua, contoh yang kedua, yang bid'ah hasanah adalah sholat raweh. Ini yang orang-orang yang mengatakan bid'ah selalu bid'ah salah, ini tak memahami contoh-contoh atau sejarah-sejarah yang dilakukan oleh para sahabat. Zaman Nabi sholat raweh itu tidak dilakukan dengan berjamaah. Pernah Nabi Muhammad dalam satu hadis diceritakan
ketika bulan Ramadan selalu mengadakan qiyamul lail di masjid, terus diikuti oleh para sahabat sampai 3 hari, terus Kanjeng Nabi tidak ke masjid sampai ditunggu oleh para sahabat, tapi Nabi tidak keluar. Terus hari keempat Nabi baru keluar dan mengatakan supaya mengadakan sholat di rumah sendiri-sendiri dan dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ya. Terus kapan sholat tarawih dilakukan jamaah seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Itu ketika Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar mempunyai gagasan sholat tarawih ini dilakukan dengan berjamaah karena ingin syiar Islam itu tampak lebih kelihatan syiarnya. Ketika orang-orang di bulan Ramadan datang ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, ini kelihatan sangat syiarnya. Sehingga Sayyidina Umar terus memutuskan sholat tarawih ini dilakukan berjamaah sampai sekarang. Itu ya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Seperti contoh lain, banyak bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi itu baik dan ulama membolehkan. Seperti zaman Nabi tidak ada kita sekolah, pergi ke madrasah, pergi ke pondok, tidak ada. Tapi mulai berkembangnya masa atau zaman ini, belajar tidak hanya di masjid yang seperti dilakukan Nabi, tapi bisa dilakukan dimanapun, baik itu di madrasah maupun di pondok maupun yang lain. Ini adalah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Maka apapun yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Nabi itu tidak harus bid'ah yang dolalah. Jangan dikira bahwa sesuatu yang baru itu terus bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu jangan. Tadi saya sudah jelaskan yang hanya kullu bid'atin dolalah adalah dalam masalah ibadah mahdhah. Kalau memang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat, maka itu ditolak. Tapi bid'ah-bid'ah yang lain ini bisa, kalau memang itu bagus, maka itu bid'ah yang hasanah. Terus tradisi-tradisi yang dilakukan oleh kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari NU yang selalu dikatakan melakukan tahlil bid'ah, melakukan maulid bid'ah, yasinan bid'ah. Nah, itu kan kita lihat konteks dari isi dari tahlil, maulid, yasin itu apa. Kalau isinya baik, kalau tahlil kita membaca Al-Quran, kita membaca zikir, kita membaca sholawat dan yang lain, nah itu kan baik. Maka dan itu dianjurkan oleh Nabi, ya tidak apa-apa. Karena itu kita diperintah membaca Al-Quran kan ada hadisnya, ada perintahnya. Kita berzikir ada perintahnya. Kita membaca sholawat ada perintahnya. Maka tradisi-tradisi yang kita lakukan itu tidak bid'ah yang dolalah, tapi bid'ah yang hasanah. Intinya kalau kita memahami hadis secara teksnya saja, nah ini akan berbahaya. Maka belajarlah dan
memahami satu hadis itu hanya bukan dari maknanya saja, tapi juga penjelasan dari para guru maupun para orang-orang alim, sehingga kita akan tahu isi dari hadis tersebut, sehingga kita tidak tersesat dan gampang membid'ahkan orang lain, karena bahaya. Orang yang sering membid'ahkan, orang yang membid'ahkan itu dianggap orang yang masuk neraka. Kan sama-sama orang Islam kok senang sesama muslim dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini aja, jangan sampai kita sebagai santri TBS hanya paham teks hadis terus menyalahkan amalan-amalan yang baik. Ini hadis yang kelima. Lanjut. Karena masih ada hadis satu waktunya, tapi panjang. Ya, karena waktu hadis 6 sudah saya terjemah, dan soalnya memang ada di hadis yang kelima dan keenam, karena waktu tidak mencukupi, saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Slamet Anwari. Walaupun materi yang harusnya disampaikan masih kurang satu hadisnya, mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya, bisa dilanjutkan, dan mungkin untuk soalnya nanti tetap karena masih hubungi hadis 5 dan 6. Pengumuman untuk informasi untuk kegiatan besok peringatan Maulid Nabi. Untuk